Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari dengan penuh sukacita kita bawa syukur pujian kita mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami agungkan Allah kami, Allah yang hidup penyelamat kami, yang telah rela mati, memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah buat, sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kekuatan-Mu yang dahsyat melingkupi kami, keluar masuk kami telah Engkau pegang kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami merindukan firman-Mu, menguatkan kami hari ini, meneguhkan kami, memimpin langkah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Lawatlah kami dengan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, berkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 14. Kita akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Hosea pasal 14, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan, mari kita memperhatikannya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, dan yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari firman Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 memiliki pesan yang sangat penting bagi Efraim, bagi Israel. Pesan pertama yang Tuhan mau sampaikan adalah inti dari pesan keseluruhan melalui Nabi Hosea adalah Tuhan merindukan pertobatan. Dan pertobatan itu ditindaklanjuti, atau pertobatan itu yang pertama-tama dinyatakan, dibuktikan dengan ungkapan penyesalan. Ungkapan penyesalan
namanya penyesalan ya Bapak Ibu, berarti tidak dengan paksaan. Penyesalan itu melewati sebuah perenungan, melewati sebuah pemahaman, dan akhirnya mengakui bahwa apa yang telah dilakukan itu sebuah kesalahan dan itu adalah dosa, dan itu diakui, diungkapkan, diperkatakan. Penyesalan itu diperkatakan kepada Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan, ternyata penyesalan itu bukan hanya cukup di dalam batin, diam-diam menyesal, ya, tetapi Tuhan mau melihat, dikatakan bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Karena kadang orang hanya niatnya bertobat di dalam hati, tapi sudah tidak ada tindak lanjutnya. Ini terus ditindaklanjuti dengan ungkapan penyesalan, dan kata-kata penyesalan itu dibawa di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberi contoh, seperti seorang guru atau seperti mama papa yang mengajari anaknya berdoa. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan menggunakan, maka berdoalah demikian. Tuhan beri contoh, Bapa kami yang ada di sorga. Demikian juga melalui Nabi Hosea ini, Tuhan memberikan contoh kepada Efraim. Kalau kamu bertobat, kamu datang kepada Tuhan, kamu ngerti, kamu itu sudah tergelincir, dosamu itu membuat kamu jatuh, dosamu itu membahayakan kamu, menghancurkan kamu, dan akan membawa kamu ke dalam kehancuran, ke dalam pembuangan. Maka Tuhan katakan melalui Nabi Hosea, bawalah sertamu kata-kata. Ternyata membawa kata-kata itu perlu, tapi kata-kata apa? Kata-kata penyesalan. Katakanlah kepada Tuhan, ampunilah. Karena banyak manusia gengsi, ngomong minta ampun, ngomong minta maaf. Karena saat kita menyatakan aku minta maaf, ampunilah, sebenarnya dia dari dalam hatinya, pernyataan itu sudah menunjukkan bagaimana dia mengakui kesalahannya dan akhirnya meninggikan Tuhan dalam kuasanya dan mengakui kesalahannya, ketidakbenarannya. Ampunilah segala kesalahan. Ampunilah segala kesalahan. Itu perlu diungkapkan, diperkatakan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami pergesekan, mengalami cekcok, mengalami perbedaan pendapat, seringkali kita tidak selesai. Tidak selesai kenapa? Karena tidak pernah mengucapkan perkataan minta maaf. Tidak terbiasa mengucapkan kata minta maaf, mengakui ya, aku salah. Tuhan memberikan contoh. Orang yang bertobat itu membawa kata-kata penyesalan dengan berkata, ampunilah, minta maaf kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga tidak berani, tidak mau mengakui kesalahan. Kenapa? Karena merasa diri sendiri benar. Mengaku salah itu menurunkan harga diri ya. Mengakui kesalahan itu membuat sepertinya kalah gitu ya. Karena kita terbiasa tidak pernah mengucapkan maaf, maka kita nunggu orang lain yang mengucapkan maaf. Kenapa? Karena kita selalu merasa ada di pihak yang benar. Akhirnya kepada Tuhan pun kita merasa ada di pihak yang benar. Kalau ditegur, kalau dinasehati, bukan aku, itu pasanganku, itu anak-anakku, itu orang tuaku. Aku tidak demikian. Kita senang
Saat orang lain minta maaf, lu kalah ya, kamu ada di bawahku ya aku, gitu. Sulit mengucapkan kata maaf. Tapi Tuhan berkata kepada Efraim, karena selama ini mereka sombong, mereka angkuh, mereka mengandalkan Asyur, dia mengandalkan kuda-kudanya, maka dia mengakuinya. Kalimat yang pertama diucapkan adalah ampunilah. Sesudah minta ampun, maka dia katakan komitmennya, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Sesudah mengungkapkan minta ampun, minta maaf, lalu mengakui apa? Asyur tidak menyelamatkan kami. Karena memang saat dalam keadaan-keadaan penting, keadaan-keadaan darurat, Israel tidak cari Tuhan, yang dicari Asyur. Karena Asyur pahlawannya kuat, karena Asyur punya tentara-tentara yang hebat, maka yang dicari Asyur akhirnya minta ampun kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampun, aku tidak lagi. Asyur tidak bisa menyelamatkan kami. Kami tidak lagi mau mengendarai kuda-kudanya, karena itu yang diandalkan. Apalagi yang diakui, kami tidak akan lagi kepada buatan tangan kami. Tuhan Allah kami tidak lagi menyembah berhala-berhalanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajar cara bertobat ya kepada Tuhan. Minta ampun dan mengakui kesalahan, menyebutkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dan apa yang terjadi saat orang bertobat, menyatakan permohonan pengampunannya kepada Allah, dia mengungkapkan kata-kata pengakuan hal-hal apa yang telah dilakukan. Di sini Efraim melakukan 3 hal itu. Dan apa yang terjadi, Tuhan akan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati pemulihan daripada Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita awali dengan tindakan bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah. Engkau menolong kami hari ini, Engkau mengajari kami hari ini. Terima kasih, kami merasakan cinta Bapa yang bukan hanya mengajar, tapi Bapa yang menolong, yang menuntun, memberi teladan bagi kami, memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi kami. Terima kasih, ajari kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, juga menjadi pribadi, menjadi orang tua yang mau mendidik, yang mau mengajari, yang memberi contoh dengan jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus belajar melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan contohkan ini. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Ibu Saudara masing-masing dalam pergumulan mereka, dalam situasi yang mereka alami. Tuhan, Engkau Allah pegang mereka. Tuhan, Engkau Allah tuntun mereka. Kami berdoa, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi keadaan mereka saat ini Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih, kami mau melangkah sepanjang hari ini di dalam berkat Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan berkati kami dengan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.